Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman, subscribe channel Bung Harpa maupun juga yang bukan channel Bung Harpa. Ya, kembali lagi kita akan mengupdate seputar tim nasional Indonesia. Walaupun euforia keberhasilan kita lolos ke round 3 itu sudah semakin jauh, dan juga yang ditunggu-tunggu nanti drawing juga masih belum dekat ya, jadi kita ya ikuti saja dulu ya perkembangan-perkembangan atau isu-isu atau informasi-informasi apa yang berkembang dalam 24 jam terakhir yang menarik tentunya untuk kita ikuti, karena memang asupan informasi soal timnas ini benar-benar sangat dinanti oleh pecinta sepak bola Indonesia dari 269.999.999 fans yang menginginkan tim nasional itu sukses dan lolos ke Piala Dunia kalau bisa. Ini sepertinya haus akan informasi, haus setiap detail, dan sepertinya pengen tahu informasi apapun itu lebih dulu daripada yang lain. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini teman-teman semua sambil mungkin menemani ya aktivitas kalian atau mungkin sudah pulang dari kantor, karena ini gua rekam jam 4 kurang seperempat, jam 3, ya 4 kurang seperempat, jadi gua upload mungkin sekitar jam 5 atau jam 6. Mungkin kalian yang di kereta, KRL atau dimanapun juga, ini akan menjadi santapan atau sajian buat kalian. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, gua akan mengawali dari ranking FIFA terbaru Indonesia. Nah, kalau terakhir kita berada di 134, memang kalau kita ikuti ya secara match per match, kemarin kita sempat turun ke 135 ketika kalah dari Irak. Ya, tapi karena perhitungan ranking FIFA itu biasanya diambil satu hamparan, satu international break, misalnya ada 2 kali atau 3 kali, itu akan diakumulasikan, maka tidak diupdate. Jadi diupdate-nya nanti minggu depan. Tapi kita sudah bisa melihat, sudah bisa menghitung sendiri bahwa dengan kemenangan atas Filipina dan juga lolos ke third round kualifikasi Piala Dunia, ranking kita merangkak ke 133. Jadi ini adalah one of the best ya, dalam 10 tahun lebih, semakin kokoh, semakin bagus rekor peringkat FIFA kita di internasional. Jadi sekali lagi buat yang menganggap ini tidak penting, ada beberapa konsekuensi yang berdampak dari ranking ini. Satu, soal pemain kita yang bisa main abroad ini juga jadi berpengaruh, karena ada beberapa negara yang mengharuskan pemain asing itu berasal dari negara dengan ranking tertentu. Dan kemudian kalau ada undian seperti third round nanti, itu posisi kita akan semakin diunggulkan. Kalau diunggulkan berarti kemungkinan lawannya itu akan lebih mudah. Nah, kayak sekarang karena ranking kita adalah 2 terbuncit dari 18 tim yang lolos ke putaran ketiga, maka kita ada di spot ke-6 dan akan nanti bertemu dengan tim-tim yang kuat ya, seperti yang sudah gue jelaskan di 2 video gue sebelumnya. Jadi ini ranking FIFA ini banyak dampaknya, bukan hanya sekedar menggambarkan kekuatan dari tim itu sendiri. Dan satu lagi juga ada, ketika nanti kita ada international friendly yang bukan kalender, yang bukan kompetisi resmi, itu ketika mencari lawan tanding pun jadi lebih mudah. Bahkan mungkin kita sekarang sudah mulai dicari ya, dicari oleh tim-tim lain yang pengen lawan kita karena dianggap kita punya kualitas, dan salah satunya tentunya dari pencapaian kita di kompetisi tertentu dan juga di ranking FIFA gitu ya. Jadi seperti bukan hanya pemain yang sudah mulai ingin jadi warga negara Indonesia, seperti kata Justin Hubner di statusnya. Jadi dia nulis ketika dulu nggak ada yang mau main buat Indonesia, nah kita mau main, tapi sekarang begitu kita sudah melakukan sesuatu yang bagus atau sudah berprestasi, baru mereka pada berebutan pengen jadi WNI ya. Jadi bukan hanya pemain yang pengen jadi warga negara Indonesia atau pengen terlibat dengan Indonesia, tapi juga dengan ranking kita yang semakin baik, juga akan lebih banyak negara yang pengen bertanding sama kita, dan tidak mungkin kita yang akan dibayar nanti. Itu soal komersil ya, nanti satu soal sendiri. Oke, jadi selamat, ranking kita semakin baik dan semoga juga semakin baik nantinya. Oke, yang kedua soal Sintayong. Sampai kapan Sintayong akan Indonesia? Seperti mungkin kalian sudah juga lihat, ada foto yang di-share di akun Instagramnya Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir apa STY ya? Gue lupa. Kalau nggak salah Pak Erick Thohir, ada situasi di mana dua beliau ini sedang seperti bertemu ya, membahas sesuatu. Konon di situ dikatakan membahas soal persiapan ke round 3. Gue percaya, tapi juga gue percaya ada hal lain yang mungkin akan diucapkan atau diutarakan. Jadi ini lagi info A1 sebenarnya ya. Info A1 itu 99,99% kontrak ST itu akan diperpanjang. Ya, ini udah verbal, tapi memang kalau untuk detailnya kita belum tahu.
Ya, tapi kalau misalnya Erick Thohir nggak bego-bego amat sih pasti diperpanjang minimal sampai 2027. Karena bagaimanapun juga 2027 nanti kita terlepas dari apapun hasil di kualifikasi Piala Dunia atau AFF, nanti kita 2027 kan dapat wild card ya, dengan kita lolosnya ke third round kita akan langsung masuk ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi tanpa harus melalui kualifikasi. Jadi pas lah kalau di situ STE masih minimal sampai situ untuk membawa teman-teman ini berlaga di Piala Asia tersebut ya. Jadi tapi kalau informasi ini tidak mengatakan sampai tahun berapa, tapi kemungkinan sampai 2027, tapi yang pasti akan diperpanjang ini soal waktu aja, dan soal besaran gaji tentunya nanti akan detail mereka yang lebih tahu lah, ini sangat sangat konfidensial atau sangat rahasia. Kalau gua sih, kalaupun sekarang misalnya dibilang di satu macam-macam ya gajinya, ada yang bilang katanya 10 miliar itu satu paket sebulan. Jadi sama dengan staf-staf kepelatihan, sama si JJ juga segala macam. Kalau gue bilang 20 miliar juga nggak apa-apa lah ya, daripada uangnya dikorupsi atau buat apalah nggak jelas gitu ya. Ya kan kita setuju kan? Kita membuat paling nggak kita bahagia. Come on lah, 10 miliar, 20 miliar sebulan tuh kecil lah buat Indonesia ya. Tapi kalau kita bisa menghadirkan kebanggaan, kebahagiaan, why not? Ya, tapi silakan kalau kalian nggak setuju soal gaji STY ya. Kalau ini pendapat gua pribadi, kan boleh dong. Yang ketiga, jadi ada 4 bahasan nih. Yang ketiga adalah soal Martin Paes. Nanti terakhir soal VAR. VAR di kualifikasi Piala Dunia banyak yang nanya juga. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang kelihatannya sudah semakin punya budaya nih di channel Bung Harpa. Kalian bisa lihat sendiri ya, orang ngasih masukan, ngasih kritik segala macam, tapi ya kita sama-sama saling menghargai gitu ya, sopan gitu. Jadi terima kasih, banyak banget masukan kalian yang sangat berharga. Nggak semua tentu bisa gue ikutin, tapi semua gue dengarkan dan akan gue saring menjadi sebuah bahan diskusi kita. Oke, Martin Paes. Sebenarnya dari bulan lalu pun, dari sebulan terakhir gue sering ngikutin. Ya mungkin kalian juga yang Gen Z atau milenial nih harusnya lebih pandai ya untuk merouting kasus-kasus yang terdaftar di CAS, Court of Arbitration of Sports. Kalau nggak salah singkatannya itu, gue sering ketuker. Nah itu sama seperti sebenarnya juga pengadilan di era sekarang, bahkan di Indonesia itu kita bisa lihat kasus yang berlangsung saat itu. Nah di CAS juga bisa bahkan online. Jadi bulan ini tuh tidak ada kasus soal Martin Paes kalau gue lihat ya. Mohon maaf, gue udah coba cari, memastikan berkali-kali sampai jareng mata gue, itu tidak ada. Jadi gue nggak tahu apa maknanya ini, apakah memang ditunda atau belum atau bagaimana, gue nggak tahu. Cuman satu hal atau indikator yang bisa kita lihat juga biasanya dari Bang Arya Sinulinga ini, Esko PSSI, yang biasanya suka ngasih clue kalau ada hilal muncul. Apakah itu biasanya kalau ada hal yang bagus dia akan memberikan kode-kode ya, misalnya doakan semoga Nathan bisa dilepas oleh Herenven kan waktu itu gitu kan, Pak Ketua lagi berusaha. Nah itu biasanya ada peluang, tapi kalau diem-diem aja sih kayaknya belum, minimal belum lah, kalaupun nggak dibilang nggak ya. Jadi belum ada, tapi kita sekali lagi mudah-mudahan bisa cepat selesai, dan kemudian yang bersangkutan bisa mengawal pertahanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti di third round. Karena kita tahu ya Hernando Ari perlulah pesaing di sana supaya kita lebih firm di bawah Mister Gawang ya. Mudah-mudahan cepat selesai dan Martin Paes bisa segera membela Garuda di dada. Oke. Yang terakhir soal VAR. Nah, VAR ini memang sangat bukan sangat, tapi agak ironis atau berbeda dengan situasi di liga kita. Sejelek-jeleknya apapun di Liga 1 sudah menggunakan VAR, walaupun di Championship Series kemarin dan masih banyak kekurangan, tapi kita patut hargai karena selalu yang namanya mau mulai itu tidak mudah. Selalu yang pertama itu kayak lu naik sepeda kan, pasti ngayun yang pertama itu berat. Pertama butuh kemauan, kedua butuh endurance. Jadi jangan begitu mulai kurang tuh langsung lemes, langsung nggak mau ngelanjutin. Nah itu yang kita sayangkan. Tapi kalau ini kita lihat kan udah dimulai, ya ada evaluasi, sudah jalan lah intinya. Tapi dari info A1 yang gue dengar, untuk kualifikasi Piala Dunia nanti yang tanggal 5 September sama 10 September kita kan belum tahu lawannya siapa, itu belum ada VAR, terutama pas di Indonesianya ya. Nah ini juga gue nggak tahu apakah mungkin dalam waktu 3 bulan ini bukan hanya lapangan yang dibenahi, tapi juga infrastruktur seperti VAR bisa digunakan. Tentunya ini akan lebih bagus untuk pertandingan nanti, lebih fair, dan juga tentunya kita lebih bergengsi lah kalau ada VAR. Nah ini yang kita nggak tahu apakah memungkinkan, tapi so far memang belum ada konfirmasi informasi resmi terkait kita akan, jadi belum pakai VAR sampai saat ini ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di LIB sebagai operator Liga Indonesia, which is ada di bawah PSSI juga kan, karena yang nunjuk PT LIB itu kan PSSI itu sudah punya infrastrukturnya, bukan stadion tapi mobile fan. Ya jadi
ada beberapa stadion yang kalau nanti tidak ada ruangan yang memungkinkan untuk VAR itu pakai fan. Nah, apakah nggak bisa dipakai ini? Nah, ini yang mungkin kita dorong bersama-sama supaya nanti pas main di GBK atau di GBT ya, karena dengar-dengar nanti kan Paus akan datang dan akan menggunakan GBK. Nanti kita akan main di GBT. Apa bisa seperti apa ini yang kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita dorong ada kerjasama atau sinergi antara LIB dan PSSI untuk bisa menggunakan VAR di manapun stadion nanti yang digunakan saat mengarungi turnamen kualifikasi Piala Dunia ya. Oke, itu dia tadi update dari gua 4 topik yang mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang banyak menjadi tongkrongers channel Bung Harpat. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan informasi ini membantu. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, kalau ada yang mau ditambahkan silakan ditambahkan di kolom komen. Terima kasih, selamat hari Jumat, happy weekend dan sehat selalu.